Hai, kembali lagi bersama dengan anak saham Indo. Teman-teman, seperti biasa kita membahas dulu pergerakan saham ya. Kalau kita lihat di sini ISG-nya ada pelemahan kembali ya. Melemah ada 0,4%. Target pelemahannya sampai dengan di sini nih ya. Coba batasi dulu 6.850 sampai dengan 6.809 ya. ISG mungkin masih ada pelemahan dulu dalam beberapa waktu ke depan. Beberapa kali menguji ada 3.000-nya, 7.000 nya nggak kuat ya. Gak apa-apa, kita coba beralih dulu ke saham-saham yang jadi list kita ya. Kita punya beberapa saham, tapi kayaknya kali ini kita mau fokus ke saham perbankan ya. Kita mulai dulu dari BCA. BCA ditutup melemah 0,4%. Sebenarnya kalau candle dia hijau, tapi dia kan openingnya di bawah ya. Jadi di 9.100, close-nya di 9.125. Setelah sebelumnya close-nya tuh di 9.175. Jadi pas openingnya gap down, tapi kalau dari gap down-nya close-nya di atas opennya. Jadi hijau meskipun secara candle hijau, tapi secara persentase dia melemah dari hari sebelumnya. Oke, BBCA pergerakannya masih cukup oke karena tertahan di MA 100 ya. MA 200 nya di 8.850 nih. Ini agak worry nih kalau dia sampai sejauh ini ya. Ini bisa perhatikan juga. Tapi kita berharapnya nggak sampai di MA 200 ya. Kita berharap di MA 100 saja, untuk bisa ada pantulan kembali ke area 9.400, menguji kembali area high-nya ya. Area ATH-nya setelah sebelumnya di sini sempat ATH di 9450 tanggal 11 Agustus kemarin. Mungkin secara ini masih banyak ya pengeluaran distribusi ini AK, BK, ZB justru jualan, nggak apa-apa ya. Coba kita, oh ya kita belum buka ini ya. Coba kita cek dulu dari pergerakan foreign-nya gimana ya. Kalau foreign-nya BRMS ini udah nggak ada lawan foreign-nya. Oke, BCA masih ada buangan, memang ada distribusi 3 hari ke belakang semakin menguat buangannya. Sebentar, kalau kita lihat secara polanya dia terlemah itu dalam 3 bulan terakhir tuh 9 ribuan ya. Belum ada yang ke 800-an, semoga tidak sampai 800. 8 ribuannya, 8 ribuannya. Tapi kalaupun nanti dia kembali ke area dia breakdown di bawah MA 100, boleh batasi sampai dengan MA 200 ya teman-teman. Inilah support di bawah ini, kita keluar dulu sambil nanti kita cari momen untuk masuk lagi ya. Ini sementara masih oke, masih terjaga di wilayah sideways-nya di mana di 9.000 ya, 9.025 batasi dulu sampai dengan itu ya. Teman-teman yang mau entry, tahap pertamanya di 9.025an lah, mungkin dengan 9.000-an, karena masih ada buangan yang cukup masif. Targetnya 94 ya, 9.400-an. Next kita punya BBNI. BBNI ini beberapa hari lalu kenceng naiknya ya, sempat berkarya 9.300 dan benar saja menguji 9.600, dan hari ini 3 kali beruntun. Ini ada pelemahan ya. Ya, ini kalau misalnya besok ada hijau, ini menarik. Tapi kalau misalnya hijau dan agak kenceng, dia menarik. Tapi kalau misalnya besok dia masih merah, teman-teman batasi pergerakannya ya. Batasi pergerakannya di 9175 ya. Kalau mau entry lagi di 9175 sampai dengan area 9100-an lah ya. 9100-an batasi sampai di situ ya. Kita dulu masuk di wilayah situ, soalnya masuk di wilayah situ dan sampai 9600 itu cukup oke. BNI saya rasa harusnya juga memang ada buangan ya. AK BKZP ini kompakan nih, mereka buang barang ya. Foreign-nya harusnya juga buangan ya, buangannya masih buangan. Tunggu momen ya. Jadi tunggu di batas itu untuk wilayah entry-nya. Tadi udah kita sampaikan wilayahnya 9.300 sampai dengan 9.100-an wilayah entry-nya BBNI. BBNI sudah, BBCA sudah, berarti BBRI. Nah, BBRI ini sudah cukup dalam ya. Menguji terus wilayah 5750-nya nggak kuat, kemudian breakdown turun, sekarang menguji area MA 100-nya. Dan di bawah kita tunggu dulu untuk pergerakannya besok ya. Apakah dia akan menguat atau tidak? Karena kalau melihat pola memang ada pembuangan cukup masif ya. Ini tren juga menurun ya teman-teman.
Tapi secara statistik ini sudah mantul. Kita nggak tahu seberapa kuat, tapi kalau misalnya besok ada penguatan, mantul dengan cukup oke, berarti dia hanya apa ya, rejectionnya memang tertahannya di EMA 100 gitu ya, rejection tertahan EMA 100. Semoga aja bisa balik. Kalaupun nanti dia melemah terus, batasi sampai dengan wilayah 5100. Ini kenceng banget malah. Ini kalau yang kayak gini menandakan memang buang gitu ya, buang barang. ZP buang, ini OD masuk. OD ini dana reksa, BRI dana reksa justru ditampung sendiri oleh institusinya. Ini menarik. Jadi buangan dari asing mereka mulai tampung ya. Jadi saya nggak tahu ada isu apa dari internal, cuman mereka justru nampung di harga segini ya. Ini cukup menarik nih, khusus untuk OD ya teman-teman ya, dana reksa. Ya kita lihat di sini buangan cukup masif ya. Kalau 3 hari terakhir ini aja ya, 3 hari terakhir hampir 800 miliar nih buangannya. Oke, untuk batasnya mulai di sini masuk ya 5.400 wilayah entry, targetnya 5.750 untuk dekatnya, untuk jauhnya tetap sampai 6 ribuan ya, untuk ribuan. Apalagi yang info jangka panjang ya udah slow aja gitu ya. Oke. BBRI, kemudian kita punya BMRI. Mungkin di antara 4 bank lainnya kayaknya ini aja nih yang cukup oke ya. Perdagangan kemarin menguat tipis 21 tik ya, 25 poin di 0,4%. Tertahan di area 5.900. Kemudian kalau untuk Bank Mandiri pertahankan wilayah 5.750 ya, 5.750-nya 5.725. Support pertama denganlah supportnya nanti di wilayah sini. 5.200 5.300-an. Nah, kita berharapnya sih sebenarnya kalau Bank Mandiri ini bisa ke sini dulu. Kenapa? Karena menguatnya udah sangat-sangat lama nih. Mulai Juni sampai sekarang menguat terus nih. Harusnya kalau ada retrace pelemahan targetnya sampai dengan 5.500-an mungkin ya. Kemudian untuk di sini, nah khusus Mandiri ini justru mulai ada tampungan. Tadi ZPAK pada buangan, kalau di Mandiri kali ini BK-nya nampung, BK-nya mulai nampung, KZYU juga nampung, BB juga mulai nampung ya teman-teman ya. Dia paling banyak di Mandiri kalau kita lihat di sini nih. Ya, Bank Mandiri paling banyak. Oke, secara asingnya hijau ya, asingnya hijau, jadi memang ada akumulasi orang asing. Itu targetnya di mana? Targetnya 6.400 kalau Bank Mandiri ya. Kemudian coba kita bahas satu bank BUMN lagi, ada Bank BTN. Secara polanya memang buangan, CC buang, ZP buang, BK buang, tapi YU, KZ, AK masuk, KK masuk. Nah, kemarin ditutup menguat setelah beberapa hari terakhir memang downtrend terus. Nah, menguat ini sebenarnya cukup menarik. Menariknya di mana? Menariknya karena sosiknya mantul, masuk wilayah positif, sudah confirm dia golden cross, RSI-nya juga mantul pembalikan arah. Kemudian kalau diperhatikan secara pola, ini mau menukik ke atas apa ya? Mau menuju arah-arah golden cross. Jadi mungkin view kita ini mungkin akan menguat. Cuman penguatannya masih terbatas dulu ya, terbatas dulu sampai mungkin tertingginya di EMA 200 ya. Di 13 15. Buat teman-teman yang udah punya gimana? Nggak apa-apa selama dia tidak close di bawah area agak jauh sih. 1.200 masih oke, mentok 1.200 ya, di luar itu cut. Kalau yang punya di daerah sini kemudian ngerasa ini udah cukup dalam, ya udah cut dulu sampai nanti dia confirm ada pembalikan arah gitu ya, baru bisa masuk lagi. BTN targetnya di mana? BTN targetnya 1370, 1410 sama 1565. Itu target jauhnya. Kenapa? Karena kita ngeliat gini. Ini biasanya ini kan MACD ini. Nah ini ada turunan merah tapi ada naik lagi hijau, turun sampai dalam baru dia mantul lagi kuat ya. Nah ini juga sama, ini turun dan ini MACD-nya breaknya sudah melewati garisnya, berarti turunnya sudah cukup lumayan. Kalau misalnya ini mantul, harus mantulnya misalnya sampai kembali berada di wilayah atas candlenya, sticknya ini cukup menarik. Di atas grafik ini ya, grafik ini yang merah dan hijau ini, kemudian mantulnya bisa sampai naik ke sana, itu menarik. Jadi memang penguatannya akan lama. Itu seperti itu ya teman-teman, sekilas untuk membacanya. Kemudian kalau kita lihat secara pergerakan asingnya, ini agak berat nih memang ya.
buangan, meskipun Juni ini mulai ditampung. Di sini memang mulai ditampung, sekarang mulai dibuang. Ya, itu oke. Kalau memang dirasa kurang menarik gak apa-apa, bisa tinggalkan. Cuman kebetulan kita bahas aja nanggung karena hari ini fokusnya perbankan ya. Oke, kemudian kita punya saham ini. Beberapa hari terakhir yang bergerak tuh saham dari konstruksi, teman-teman ya. Konstruksi ada PTPP. PTPP ini sudah confirm 3 hari terakhir ini penguatannya kenceng banget ya. Kalau dari sini bahkan ya 4%, 9%, 1%, dan 12% tuh 25%an lebih. Untuk pergerakannya dia confirm break di atas EMA 200. Ini menarik, karena udah cukup lama dia berada di bawah EMA 200, teman-teman ya. Udah cukup lama. Kalau kita lihat di sini nih, mulai dari sini nih ya. Mulai dari September tahun lalu dia selalu berada di bawah EMA 200, dan hari ini dia confirm break di atas EMA 200. Gimana yang belum punya? Boleh beli di atas MA wilayah ini enggak? Ya boleh, cuman kalau kita sarannya antri aja. Antri di mana? Sampai dengan 650. Di bawah itu keluar. PTPP ini menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya, teman-teman. Boleh diperhatikan ya. Sebentar. Coba kita gambarnya. Nih. Nih, di sini ya. Ini masuk dengan volume oke. Kemudian ini juga oke. Sebentar dulu. Ini keluar mana ya? Nah, teman-teman, nah ini juga oke dengan volume yang kuat dan break di atas MA 200. Ini oke. Targetnya gimana? Targetnya di sini nih, jauh nih dia nih. Targetnya di sini 900-an, 950 lah. Targetnya 950 deh untuk pergerakan PTPP. Ini agak jauh. Nah, hari ini kalau misalnya tertahan dia di sini juga sebenarnya membentuk teman-teman ya. Ada base untuk resist kecil di sini ya. Ini resist 1, ini resist 2-nya. Kita kasih aja di sini. Ini R1, and then di sini adalah R2-nya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu untuk pergerakan dari PTPP, teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat secara pergerakannya di sini ada akumulasi dan banyak oleh asing ya. Ada NI, ada KZ, ada AKDB, kan cukup banyak. Kalau kita lihat dari pergerakannya di sini PTPP ya. PTPP dalam 4 hari terakhir memang akumulasi. Kalau kita lihat di sini ya, ini 12%, ini udah 13 sama 9 tuh udah 22, 25-an ya. 25%an ini cukup banyak kenaikannya ya. Setelah lama turun dia cukup oke. Jadi kalau untuk mau entry di mana, batasnya sampai dengan 650, karena ini kayaknya mungkin harusnya melemah dulu dikit ya. Meskipun bisa aja dia akan kembali menguat karena volumenya oke kemarin, trennya oke, sarannya oke, tapi statistiknya sudah dead cross tipis ya. Itu PTPP. Satu lagi mungkin ada saham Adikarya. Oh sorry, kepencet F12. Oke, Adikarya ini juga mulai menarik. Kalau kita lihat beritanya itu mulai ada suntikan untuk penggerakan garapan dari saham-saham konstruksi ya, dari Kemenkeu kalau saya nggak salah. Teman-teman boleh baca berita-beritanya ya. Nanti coba kita contohin. Kemudian ini kalau kita lihat teman-teman ya, ini pergerakannya juga oke, sudah golden cross dari statistik. Dan juga dari MACD. Kemudian juga secara pergerakan RSI-nya kembali positif. Dia sudah golden cross MA 60 ke MA 200, kemudian confirm tutup di atas MA 200, tapi akan langkah lebih baik kalau besok ada satu candle penguatan dan confirm kalau dia break di atas MA 200. Target dekat 525, target dekat ya. Sinilah udah 525 ya. Target dekatnya 525. Dari 460 ke 525 tuh lumayan loh teman-teman ya. Dari 4
Coba kita ukur berapa persen potensinya. Tuh hampir 12 persenan. 12 persenan. Batasnya di mana? Batasnya di sini aja 428. Di bawah itu keluar. Deh, di bawah itu keluar. Kemudian kalau di sini Adi mulai ada akumulasi ya, mulai ada akumulasi di sini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk bahasan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga bisa ngasih cuan dan bisa ngasih insight buat teman-teman semua ya. Terima kasih, salam cuan dan see you.